Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Brendo TVRI Bengkulu. Pak Rudi, seperti apa nih masa depan yang diangan-angankan dari Bank Indonesia sendiri terkait dengan transaksi digital selain ada fitur kris ya dan juga kris Step sendiri, ada inovasi baru nantinya atau bagaimana? Baik Mbak Agnes, jadi Bank Indonesia itu selalu hadir untuk memberikan sistem pembayaran yang kalau di kami biasa disebut dengan cemumuah. Cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Nah, Bank Indonesia tentunya melihat dan berharap bahwa sistem pembayaran ini juga akan meningkatkan inklusivitas di dalam perekonomian, sehingga peran aktif seluruh masyarakat akan didukung dengan pembayaran menggunakan kanal kris, karena siapapun, kapanpun, dimanapun bisa melakukan pembayaran. Tentunya ini akan mendorong juga pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya terjadi di kota. Jadi di Provinsi Bengkulu, di pelosok manapun bisa mendukung pertumbuhan ekonomi oleh pelaku pasar tradisional kah, pelaku pasar modern itu bisa menggunakan kris sebagai alat pembayaran. Nah, kami berharap ayo Bapak Ibu, Abang Ayu, semua warga Bengkulu, seprovinsi Bengkulu, kita gunakan kris, tetapi harus tetap hati-hati. Ada risiko di sana dengan mengenali transaksi, peduli dengan notifikasi, maka kris akan lebih aman di tengah kemudahan-kemudahan yang diberikan. Baik, Pak Rudi, mungkin ada juga pesan yang ingin disampaikan terkait dengan gebrakan nih ya, Bengkulu maju, Indonesia maju. Mari kita menggunakan kris sebagai sarana pembayaran di Bengkulu supaya masyarakat kita lebih maju, lebih digital untuk mendukung Indonesia yang lebih maju dan berjaya. Baik, dari pihak bank sendiri ya Mbak ini seperti apa mungkin untuk harapannya bagi pelaku usaha dan juga para nasabah nih ya yang sudah menggunakan kris sendiri. Betul Mbak Agnes, jadi kalau harapan dari kita selaku sektor perbankan tentunya berharap semua masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu khususnya itu semakin meningkat untuk pertumbuhan penggunaan krisnya ya Mbak ya. Tidak hanya untuk pelaku usaha tapi juga pengguna kris, karena untuk Bank Mandiri sendiri saat ini pertumbuhan akuisisi krisnya sudah meningkat di 34% year on year dibanding tahun 2024 lalu ya Mbak. Jadi besar harapan kita dari sektor perbankan tidak hanya semakin luas penggunaan krisnya, tetapi ini juga membantu nanti sektor usaha untuk kita berikan fasilitas seperti pembiayaan, seperti itu. Baik, nah dari Vergita mungkin ada target kedepannya terkait dengan program kerja sebagai Duta Kris sendiri ya? Ya kalau untuk program kerja sebagai Duta Kris sendiri memang pasti ada targetnya, kenapa dipilih jadi Duta Kris. Memang kalau dari pribadi saya, karena kita kan masih rampung mengikuti agenda dari Bank Indonesia, cuma kalau dari pribadi memang targetnya sekarang adalah teman-teman di media sosial, karena media sosial ini kan nggak cuman bahasanya kayak followers kita doang yang bisa lihat apa yang kita sampaikan, apa yang kita share di media sosial, tapi juga orang-orang yang mungkin terpaut dengan konten-konten kita, misalnya memang mengikuti tentang perbankan. Nanti kan nggak cuma dari followers, tapi orang-orang yang memang mengikuti perbankan akan ketemu, oh ternyata seperti ini, atau mungkin segmen-segmen lainnya kayak gitu. Memang kebetulan juga saya content creator Mbak Ines juga, jadi makanya sekarang itu aktif konten, dan kebetulan memang karena dari dulu udah jadi generasi Bank Indonesia, jadi penerima beasiswa Bank Indonesia, memang sudah ada beberapa konten yang membahas tentang kris khususnya juga. Dan ya itu tadi, selain konten terus juga share-share ke teman-teman itu lagi, paling dari media sosial lainnya, bisa kayak WhatsApp atau mungkin Threads sih kalau yang lagi ramai sekarang kayak gitu. Jadi hadirnya konten kreator ini sangat membantu ya Pak ya, apalagi ini untuk menyampaikan pesan kepada seluruh lini masyarakat ya terkait dengan konten-konten edukatif dan juga kreatifnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rudi, Mbak Dini dan juga Mbak Vergita yang sudah hadir di sore hari ini, dan semoga
dialog kita di sore hari ini bisa menambah wawasan juga ini ya untuk kita bahwa KRIS ini bukan cuma sekedar alat bayar saja, tapi juga bagian dari perubahan besar menuju masyarakat yang inklusif juga ya Pak, modern dan juga efisien. Mari kita sambut dengan semangat ya digitalisasi yang memang sehat, aman dan juga inklusif dengan menggunakan KRIS untuk mendukung UMKM juga ya Mbak Dini ya. Betul sekali, Mbak. Dan juga bantu pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Oke, ini ada sedikit kata-kata mutiara juga nih ya untuk pemirsa di rumah. Transformasi digital bukan soal teknologi saja, tapi soal kesiapan kita untuk terus maju. Karena KRIS bukan hanya soal bayar, tapi soal bagaimana kita memajukan negeri mulai dari hal yang kecil dan juga sederhana. Baik, sampai jumpa di Perendo selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.